Baik, selamat siang, rekan-rekan media. Terima kasih telah hadir pada press conference siang hari ini. Pada siang hari ini, saya bersama anak-anak muda lainnya akan melakukan press conference terkait dengan pernyataan sikap kami terhadap apa yang terjadi kepada kami di tanggal 8 Oktober 2020 lalu. Bersama saya nanti akan ada perwakilan dari aktivis muda, ada juga ada perwakilan dari Federasi Pelajar atau Fijar, ada juga teman dari para medis jalanan dan juga ada teman dari perwakilan K-popers. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa ini bukan pertama kalinya anak muda turut serta berperan aktif untuk menyuarakan kegelisahan dan kemarahan rakyat. Tapi ini juga bukan pertama kalinya kami dipukuli, kami mendapat represif, kami ditekan, dan beberapa teman-teman kami ditahan. Bahkan sampai hari ini banyak teman-teman kami yang masih hilang, belum ada kabarnya. Untuk itu, maka hari ini kami ingin memberikan pernyataan terkait dengan situasi yang terjadi kala itu, dan untuk itu saya mungkin pertama kali akan meminta statement dari Aska. Aska adalah aktivis muda yang tidak hanya turun sekali pada waktu penolakan Omnibus Law saja, tapi juga ketika reformasi di korupsi dan aksi-aksi lainnya juga turun serta. Nah, aku ingin tanya nih kepada Aska, ketika kemarin Aska ikut dan melihat langsung penolakan Omnibus Law yang dilakukan oleh anak-anak muda, sebenarnya bagaimana situasinya sampai benar-benar chaos gitu, sampai dikatakan bahwa anak-anak muda dululah yang bikin rusuh seperti itu. Oke. Coba diceritakan. Gimana ya Mbak ya, mungkin aduh maaf dulu nih sebelumnya, mungkin aku ngomongnya nggak teratur atau nggak kestruktur gitu ya. Mungkin aku ceritain dari pengalaman yang kemarin aja ya. Bingung sih sebenarnya mau dibilang siapa dulu yang rusuhnya, karena ya di lapangan juga kita nggak bisa ngelihat itu sebenarnya ini yang mulai kerusuhannya apa emang dari teman-teman yang anak muda dari masa aksi atau bukan gitu. Maksudnya itu hal yang nyaru banget. Karena kan kita juga mengetahui, setelah aksi 3 hari kemarin, juga banyak, yang menyusup, di kita, entah itu dari intel atau siapapun itu gitu ya, yang bahkan menangkapi teman-teman masa aksi. Jadi ya kalau misalnya ceritain di lapangan, siapa yang memulai rusuhnya duluan, aku nggak tahu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah, kenapa sampai ada 1.000 penangkapan lebih di Jakarta, 800 penangkapan di Bandung, dan masih banyak di titik-titik lainnya. Yang saya sorotin ini sih Mbak, lebih ke, oke teman-teman ditangkap, tapi kemudian tidak ditemani oleh teman-teman yang mencoba jalur advokasi untuk membebaskan teman-teman yang ditangkap, itu kenapa dipersulit. Bahkan sampai orang tua teman-teman yang datang ke Polres pun juga dipersulit gitu. Itu kan maksud saya gimana ya, maksudnya, oke, kalau misalnya kita memang main hukum, tapi kenapa saat kita mencoba menjalani proses hukum tersebut, kenapa kita dilarang? Kenapa hukumnya dihilangkan, tapi mereka menangkap kita dengan dalil hukum gitu. Itu sih yang sangat disayangkan buat saya gitu ya, tentang penangkapan ini. Terus ya mengenai represivitas di lapangan sepertinya semuanya sudah mengecam, dari teman-teman jurnalis juga mengecam, dari teman-teman masa aksi juga mengecam, semuanya sudah jelas mengecam tentang represivitas ini. Cuman yang saya pengen omongin lagi salah satunya adalah pasca aksi besar kemarin sih Mbak sebenarnya. Jadi pasca aksi kemarin itu mulai saya lihat di pemberitaan nasional, itu mulai dikontra narasinya tentang penolakan UU Omnibus Law ini dengan mereka yang turun ke jalan adalah mereka yang mengkonsumsi hoax dari Omnibus Law yang beredar. Sedangkan kita ketahui bersama ketika Bapak polisi ditanya di Kompas,
itu mereka tidak memegang draft aslinya. Ada 2 draft yang beredar sekarang, ada yang 1080 halaman sama yang 900-an halaman. Lalu ditanya keduanya, "Bapak megang draft yang mana?" Ternyata nggak megang draft-nya sama sekali. Nah, terus kan ini berarti bingung saya, jadi dasar penangkapan karena termakan hoax ini tuh dasarnya dari mana? Bahkan kita aja nggak bisa ngakses sekarang draft yang diresmiin sama, DPR kemarin gitu. Nah, ini hal-hal yang ngebuat saya makin bingung gitu tentang, loh, kita kan menyuarakan kita jelas, anak muda ini jelas titik berdirinya adalah kita menolak Omnibus Law. Dengan draft yang sudah beredar di tahun lalu, yang sudah kita kaji juga dari tahun lalu. Tapi kenapa saat sekarang tiba-tiba dibilangin hoax, tapi dasar dokumennya juga nggak diliatin. Kalau memang benar hoax, tolong kasih tahu kita, kalau kita mengkonsumsi informasi yang salah gitu. Dan tolong berikan informasi yang benarnya. Ini kan dibilang hoax tapi nggak ada informasi yang benarnya. Jadi ya itu sih Mbak yang saya bingungin dan ya saya mengecam sih tindakan represif yang terjadi selama kemarin, juga saya meminta untuk, agar ya teman-teman segera dibebaskan, lalu kembali lagi ke fokus utama kita, yaitu ini gimana tentang Omnibus Law. Apakah memang perlu lewat jalur gugatan ke MK atau kita perlu turun lagi ke jalan, itu sih yang jadi poin yang sekarang kepikiran gitu. Itu sih Mbak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Aska. Tadi udah diinikan ya, bahwa sebenarnya udah diomongin juga sama Aska, bahwa jelas ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat ketika mengamankan kerusuhan tersebut. Padahal sebenarnya polisi atau aparat ini punya aturan yang jelas. Ada aturannya itu namanya Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2019 tentang penindakan huru-hara. Jadi tindakan represif yang dilakukan kepada anak-anak muda terutamanya itu sama aja bahwa mereka melanggar peraturan tersebut. Nah, terima kasih Aska Betul atas betul. sharingnya. Aku ke Febrina mungkin sekarang. Febrina ini mungkin bisa ceritakan Feb selama aksi ini seperti apa sih sebenarnya kegelisahan dan kemarahan yang dirasakan oleh Febrina, atau bisa sharing juga kenapa Febrina kemarin ikut turun aksi di jalan. Silakan Feb. Halo, halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama aku Febrina Monica. Nah, izin nggak pakai nggak nyalain video nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aman. Nah, jadi kalau dipertanyakan gitu ya, apa yang melatar belakangi aku untuk Aku untuk ikut turun aksi itu pertama-tama tuh dasar kalau misalnya di dalam Omnibus Law itu bukan cuman membahas soal guru doang ya kan. Jadi di Omnibus Law itu salah satu yang buat aku ingin turun gitu ya. Di dalam Omnibus Law juga terdapat klaster pendidikan ya kan. Nah, di dalam klaster pendidikan inilah yang membuat aku sebagai yang masih mahasiswa tuh semakin gelisah gimana nanti ketika misalnya nggak perlu lah jauh-jauh nanti yang lain-lain bakal kuliah gimana. Aku memikirkan lebih ke adik aku gimana nanti ketika mau masuk ke dunia pendidikan, tapi pendidikannya malah dikomersialkan, hal-hal sederhana seperti itu yang mungkin masih luput karena banyaknya berita media soal kalau Omnibus Law itu adalah tentang buruh, Omnibus Law itu tentang pekerjaan ya kan. Sedangkan begitu banyak ibaratnya unsur-unsur yang kecil, walaupun kecil, tapi sebenarnya itu sangat berdampak untuk teman-teman muda yang mungkin saat ini masih SD atau masih dalam kandungan gitu kan ya. Kalau misalnya dibicarakan soal kan itu masih lama Feb gitu kan ya, pendidikan mereka kan masih jauh gitu kan, lama
bisa kita jawab juga dengan, lah emangnya Omnibus Law umurnya cuma akan sehari 2 hari? Kan enggak, pasti akan bertahun-tahun gitu kan. Begitu juga sama orang-orang yang bilang kayak, kan Omnibus Law udah sah nih, terus ya udah ngapain sih turun ke jalan gitu, ngapain demo-demo, orang lagi pandemi Covid, udah tahu Indonesia tingkat positif Covid-nya paling tinggi kan sedunia kali. Nah, dibilang ngapain sih makin memperparah kondisi aja, dibilang kayak gitu-gitu. Terus dibilang kan ada jalur birokrasi lainnya, bisa judicial review salah satunya kan, bisa judicial review. Lah, pertanyaan kita selanjutnya bisa kita lihat dari GR Undang-Undang KPK sampai saat ini aja nggak tahu kejelasannya gimana kan. Gimana dengan Undang-Undang Omnibus Law ini yang ibaratnya substansinya lebih berat lagi, substansinya lebih mengakar lagi kepada pemilik modal yang ibaratnya susah untuk kita jangkau lah, masyarakat kecil jangkau gitu kan. Hal-hal yang terlalu birokratis ini yang membuat kayak ibaratnya ya makin gelisah aja, apalagi nih yang teman-teman muda bisa perbuat gitu kan. Jalur yang seharusnya bisa ditempuh aja itu memakan waktu yang cukup lama, bukan cuma sehari 2 hari, kita bisa makan waktu bertahun-tahun gitu kan. Terus juga sedih banget sih sebenarnya, sedih banget sama kepolisian lebih tepatnya. Jadi ibaratnya menormalisasi aja kalau misalnya ada demo nih, oh ya udah gampang, tinggal kita pukul mundur pakai gas air mata, tinggal kita pukul mundur pakai pentungan kita segala macam yang kayak gitu, itu jadi dinormalisasi. Kalau menurut aku jadi dinormalisasi. Kenapa? Jadi kalau setiap aksi selalu mereka bilangnya ini untuk preventif, untuk menjaga agar teman-teman enggak melakukan, ibaratnya enggak sampai anarkis gitu kan, enggak merusak, enggak, supaya teman-teman bisa demo dengan tertib. Tapi kan balik lagi, apa yang dilakukan oleh bukan, aku nggak mau bilang teman-teman kepolisian sih, apa yang dilakukan oleh kepolisian justru menciderai kita, justru mengkhianati kita nih, teman-teman yang ibaratnya masing-masing pribadi membawa kepentingannya sendiri untuk turun ke jalan gitu kan. Kalau bisa dibilang, coba kepentingan mana yang dicederai? Ini untuk kepentingan kita semua, ini untuk kepentingan masyarakat luas ya kan. Coba tapi kita lihat seberapa banyak orang yang turun ke jalan, yang rela turun ke jalan. Bukan cuma di Jakarta, bahkan banyak banget titik-titik api di luar daerah Jakarta yang benar-benar tahu dan sadar kalau misalnya Omnibus Law ini bukan paket untuk mensejahterakan rakyat, bukan hal yang bisa dipegang untuk berkehidupan di Indonesia, seperti itu sih. Terus juga kebetulan aku juga turun bersama Fani, jadi para medis jalanan. Di situ kita bisa lihat bahwa kebrutalan kepolisian itu benar-benar nggak pandang bulu, benar-benar nggak peduli lagi ada bapak-bapak tua, ada orang-orang tua, ada pedagang kaki lima yang cuman mencari nafkah, yang nggak ikut turun gitu kan, atau ada teman-teman medis yang sedang membantu teman-teman yang terluka, itu mereka udah nggak pandang bulu lagi. Benar-benar yang penting udah selesai aksi, kalian udah nggak usah bikin kerumunan lagi yang kayak gitu-gitu sih, yang bikin kayak apa sih sebenarnya yang diinginkan negara ini gitu loh. Terus juga update untuk teman-teman yang ditangkap, sebenarnya bukan cuma di Polda, teman-teman kita yang aku sih lebih tahu yang di Jakarta aja ya. Teman-teman di Jakarta memang ada sekitar 1000-an lebih teman-teman yang ditangkap di Polda, tapi juga di Polres Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, ada beberapa puluh orang yang juga masih ditangkap sama pihak kepolisian, dan kita untuk mengakses mereka itu susah banget untuk mendapatkan data diri atau data
ibaratnya siapa aja nih yang ada di Polres A, di Polres B, itu tuh sangat ditutup rapat. Kita sampai bingung kenapa bisa seperti ini kan? Kenapa justru kita mau membantu teman-teman yang berada di ditahan, ditangkap karena ikut aksi mosi tidak percaya ini, justru malah sama sekali tidak bisa diberikan pendampingan gitu. Nah, untuk yang di Polda juga beberapa memang sudah dipulangkan dengan dijemput orang tuanya. Nah, yang dipermasalahkan adalah ada beberapa orang yang memang belum bisa diakses untuk pendampingan sih. Nah, selain itu sih kepolisian malah menutup-nutupi dan tidak memberikan akses untuk teman-teman pendamping hukum untuk bisa mendampingi teman-teman yang ditangkap. Gitu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Febri. Bahkan sampai sekarang ya, Feb masih banyak yang ditahan juga ya? Iya, sampai sekarang masih banyak yang ditahan, Kak, dan bukan kebetulan sih, dan memang teman-teman pendamping memang udah tetap standby di Polda, cuman Poldanya belum mau memberikan akses lebih banyak lagi gitulah. Ya, terima kasih Febri. Dan yang tadi Febri bilang ya, kejadian ini maupun kekerasan, penangkapan, dan sampai yang ditahan itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di seluruh daerah gitu. Ini juga terjadi di titik-titik api yang lain yang juga menyuarakan tentang penolakan Omnibus Law ini. Nah, tadi kita udah dengar dari aksi yang ada di jalan gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan juga bahwa beberapa saat yang lalu setelah tanggal 5 itu disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, lalu muncul trending atau muncul ada trending lah ya yang itu banyak diinisiasi dan melibatkan juga oleh kelompok teman-teman dari K-popers. Nah, bersama saya sekarang udah ada Mas Sofyan. Mas Sofyan mungkin bisa dibagi kemarin, kenapa sih Mas tiba-tiba teman-teman K-popers ini akhirnya ikut meramaikan penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law ini di sosial media sampai itu membuat trending, bahkan nggak hanya itu, beberapa teman-teman K-popers juga akhirnya ikut turun ke jalan untuk menyampaikan secara langsung terhadap penolakan Omnibus Law ini. Silakan Mas Sofyan. Ya Mbak, jadi gini, perihal Omnibus Law ini kan nggak ini ya. Jadi semua orang merasa gitu kalau, dan K-popers itu juga kan mereka ya kebanyakan anak muda, beberapa juga seusia saya sudah masuk dunia kerja, dan beberapa hal yang ada di Omnibus Law itu mengancam kita gitu untuk di dunia kerja atau pendidikan nantinya seperti itu kan. Jadi kami juga bisa bersuara gitu. Kami juga warga Indonesia gitu. Kami punya hak yang sama untuk bersuara gitu. Ketika kami merasa terganggu, kami bergerak secara masif memang. Awalnya mungkin di sosial media dan beberapa ada yang turun ke jalan gitu. Tapi yang pasti gini, jangan pernah menyepelekan keberadaan K-popers ya gitu. Kadang-kadang orang kan mikir, K-popers sekedar remaja aja yang suka musik Korea, suka idol Korea gitu, suka opa-opanya kayak gitu. Padahal kita juga warga Indonesia dan punya hak yang sama untuk berpendapat. Jadi kemarin itu memang setelah itu muncul banyak hal yang ramai di Twitter gitu. Kita menaikkan dari trending top dari K-popers, kami juga menaikkan trending topik juga, karena hal itu menurut saya hal yang lumrah di dunia K-pop gitu, untuk menaikkan trending topik. Dan akhirnya kami membuat trending topik perihal Omnibus Law dengan identitas K-popers sendiri gitu. Pada akhirnya adalah setelah ini semua ramai gitu, terus tiba-tiba keesokan harinya ada polisi ngomong di TV kayak
K-popers ini nih turut menyebarkan hoax gitu. Kami dianggap tidak paham dan tidak mempunyai kemampuan yang setara untuk ngomongin perihal Omnibus Law ini. Padahal ya balik lagi, K-popers itu bukan sekedar anak remaja yang suka K-pop gitu. Kami di balik avatar K-pop ini, kami adalah orang-orang biasa yang juga bekerja, berkuliah gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang mengusik banyak orang gitu, dan hal ini juga mengganggu K-popers juga akhirnya gitu, ya kami berhak berpendapat seperti itu sih Mbak. Dan kami juga merasa aneh ketika kami mengikuti prosesnya, ketika ada informasi-informasi lainnya gitu, tambahan-tambahan ini hoax ini gitu. Kami juga melihat itu Mbak, kami melihat semua itu gitu, kami mempelajari itu, jadi kami nggak tiba-tiba, ya itu yang saya bilang, anak remaja random tiba-tiba naikin trending topik aja, enggak, kami membahas itu, kami menyebarkan link itu, sebagaimana jika kalau kita lihat di luar negeri itu kan kemarin ada tren BLM kan gitu. Nah, kami menggunakan pattern yang sama di situ. Kami menggunakan pattern yang sama. Kami menyebarkan hashtag, menyebarkan informasi-informasi yang akhirnya mencapai ke fanbase luar juga gitu. Ketika itu semua sudah trending, semua orang tahu gitu. Terus tiba-tiba kita dianggap hoax, kayak nggak lucu aja nggak sih? Kayak gitu sih. Belum lagi dengan kebebasan berpendapat kami juga diancam dengan keberadaan UU ITE, dibilang ya seperti yang tadi saya bilang, dibilang menyebarkan hoax gitu. Padahal kami ya mengikuti semuanya gitu, apalagi ketika hari itu disahkan gitu, kami tahu bahwa DPR-nya juga beberapa belum mendapatkan dokumennya, bahkan belum membaca juga gitu. Jadi kayak tunggu dulu gitu, jangan anggap kami nggak ngerti atau menyebarkan hoax kalau kalian sendiri nggak tahu apa itu konteksnya, kayak gitu sih Mbak dari aku. Oke, terima kasih Mas Sofyan. Jadi benar ya, bahwa sebenarnya anak muda ini selama ini di stigma atau dicap bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa, bahwa kita tuh cuman nyari trading doang atau apa. Padahal kita ini sebenarnya kita juga baca loh, kita juga mencari tahu. Jangan dipikir kita tuh selama ini nggak cari tahu. Dan ya tadi Mas Sofyan bilang bahwa sebenarnya anak muda juga bagian dari rakyat. K-popers itu adalah rakyat Indonesia, di mana kita memiliki hak untuk bersuara yang dijamin oleh undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, dan ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi nyatanya yang di jalan juga dipukulin, yang di jalan mendapatkan represif, yang di sosial media juga mendapatkan ancaman UU ITE dan penyebaran hoax yang tadi Mas Sofyan bilang. Terima kasih banyak ya Mas Sofyan atas statementnya. Iya, terima kasih juga Mbak. Baik, kita beralih ke ada perwakilan dari pelajar, ada Fijar, Federasi Pelajar, yang akan juga menyampaikan statement bahwa karena beberapa informasi yang beredar, teman-teman pelajar ini mendapatkan cap bahwa teman-teman ini perusuh, nggak tahu apa-apa, bahkan dianggap ada yang menunggangi dan lain sebagainya gitu. Mungkin dari teman-teman dari Fijar, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Tes. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Federasi Pelajar Jakarta, ingin mengeluarkan pendapat. Sebelumnya saya mohon maaf ya Kak, nggak on cam. Iya, baik, nggak apa-apa kok, silakan. Iya, tentang statement yang tadi tuh, saya ingin banget mengecam tentang pelajar yang nggak tahu apa-apa, yang narasi-narasi yang seperti ini. Emang lu udah baca? Emang lu tahu apa sih? Lu cuma pelajar. Lu mending sekolah aja, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut demo, nggak usah ikut ini. Barangkali memang kita nggak tahu apa-apa ya Kak ya. Tapi kita juga ikut merasakan bagaimana orang tua kita cekcok, besok mau makan apa, besok bagaimana, seperti apa, kita ikut merasakan Kak. Itu berdampak pada psikologi. Kenapa kok orang tua gue bisa begini, kenapa hidup ini kok pahit banget rasanya. Itu dirasakan di kalangan pelajar-pelajar yang, mohon maaf, menengah ke bawah.
Maka dari itu pelajar pun pasti mempunyai hak dong, harusnya mempunyai hak. Nggak harus nggak terbatas, hak menyuarakan pendapat itu kan nggak terbatas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 itu nggak ada batas-batas siapa yang boleh menyuarakan haknya, tapi seluruh masyarakat boleh menyuarakan suaranya. Berarti pelajar pun pasti pelajar boleh menyuarakan. Jangan malah kita dikecam seperti itu, nggak tahu apa-apa, jangan. Itu aja yang pertama. Terus yang kedua, dari represivitas dari aparat. Tidak seharusnya aparat itu melakukan tindakan represif kepada demonstran, khususnya pelajar ya Kak ya. Karena saya juga ikut aksi kemarin, terus ada salah satu kawan saya pingsan karena gas air mata. Dia hampir sekarat, napas dia udah setengah-setengah Kak. Saya ikut evakuasi dia di Karawang, di Kuitang. Karena saya punya teman di Kuitang, saya minta tolong ke dia, tolong sediakan tempat untuk teman saya yang pingsan ini. Karena kan para medis waktu turun itu sedikit sekali ya. Maksudnya nggak mencukupi untuk aksi para massa yang tumbang. Bahkan kita sempat tolong ke warga Kuitang. Saya pribadi nih berterima kasih kepada warga Kuitang yang telah membantu massa-massa yang untuk mengevakuasi massa di Kuitang, memberikan minuman, makanan, tempat. Saya berterima kasih kepada warga Kuitang. Terus pelajar juga mempunyai hak untuk bersuara, mengemukakan pendapat, dan stop nakuti pelajar dengan menangkapnya di titik-titik tertentu seperti stasiun atau tempat lainnya. Lalu ini Kak yang perlu saya tekankan, ketika polisi sudah menangkap massa aksi, tolong jangan dipukulin loh. Saya lihat di beberapa video sampai berdarah-darah ada, sampai diseret-seret ada. Sebenarnya polisi ini apa sih tugasnya? Apa untuk memukuli atau untuk mengayomi? Polisi ini kan sebagai aparat penegak hukum yang udah ada landasan undang-undang tentang bagaimana cara menindak demonstran-demonstran ini kan ada. Tapi emang ada di dalam undang-undang tersebut, kalau udah ditarik, diambil, dipukulin emang ada? Nggak ada kan Kak? Jadi itu aja sih Kak dari pelajar. Juga yang tadi saya tekankan, memang pelajar nggak tahu apa-apa, tapi kita merasakan dari banyak orang tua kita, mereka bingung besok mau makan apa. Jadi kita patut untuk menyuarakan Omnibus Law ini. Terima kasih banyak dari teman-teman Fijar. Saya tepuk tangan banget atas semangatnya, atas perlawanannya. Kita akan terus memberikan semangat ke teman-teman pelajar ini karena buat teman-teman ketahui bahwa di luar, nggak hanya di Jakarta, bahkan di beberapa titik itu yang banyak ditangkap hampir itu sebagian besar adalah pelajarnya. Jadi kita harus lebih ini lagi, kasih semangat lagi dan kasih perlindungan lagi buat teman-teman pelajar agar mereka tidak pantang menyerah untuk tetap berlawan, untuk tetap menyampaikan haknya untuk bersuara. Terima kasih teman-teman dari Fijar, dari Federasi Pelajar. Kemudian saya akan beralih ke Alfiani dari Paramedis Jalanan. Nah, tadi juga udah disebutkan sama Fijar dan teman-teman lainnya, dari teman Fijar dan teman-teman lainnya, bahwa jumlah paramedis yang ada yang untuk menolong di aksi kemarin itu sangat sedikit, udah sangat sedikit. Mereka juga ternyata terkena juga tindakan represif dari aparat nih. Bahkan beberapa teman-teman juga ternyata ditangkap. Nah, ini gimana nih dari Paramedis Jalan kemarin juga sempat mengeluarkan statement ya, Alfiani. Boleh di-share gimana statementnya? Ya, makasih Kak Mutia. Saya mau ke teman-teman para medis dan juga mungkin teman-teman medis yang kemarin aksi itu turun ke jalan. Memang kalau aksi kemarin itu, di aksi tolak Omnibus Law mosi tidak percaya, dari para medis emang nggak sampai 30 orang. Nah, itu juga kami kebantu karena ada beberapa teman dari universitas lain dan juga dari organisasi medis lain yang turun kayak Indonesia Resilience dan juga dari Poltekkes yang ikut ngebantu kami mengevakuasi teman-teman yang terluka. Nah, memang
represivitas itu bukan hanya terjadi ke teman-teman demonstrasi, dan itu juga berdampak ke kita, ke teman-teman medis. Bahkan sampai malam hari, teman-teman kita pun juga kesulitan untuk mengevakuasi dirinya sendiri karena masih terus ditembakin gas air mata di sekitaran Gedung Juang sampai jam 12 malam. Tentu saja tindakan-tindakan represivitas tersebut menyulitkan kami dalam melakukan tindakan pertama dalam menolong teman-teman yang terkena yang luka-luka gitu. Bahkan memang sebagian besar teman-teman yang terluka itu dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Ada juga dari kawan-kawan petani dan juga buruh yang shock mungkin ya, sampai sesak nafas gitu karena melihat represivitas aparat yang menembakkan gas air mata bukan sesuai SOP. Jadi saat itu tembakan gas air mata itu bukan dilambungkan ke udara, tapi dilambungkan ke bawah ke arah massa aksi. Gak sedikit orang-orang, teman-teman kami dan juga massa aksi semua yang kena gas air mata itu sendiri di dekat badannya, bahkan teman para medis pun kena di belakang badan bagian belakangnya. Tentu saja sih dengan tindakan-tindakan represivitas tersebut, polisi menunjukkan bahwa mereka melakukan tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar prosedur yang udah ditetapkan oleh mereka sendiri gitu. Dan mereka pun turut abai dalam keselamatan teman-teman demonstran juga massa aksi yang luka dan perlu mendapatkan pertolongan medis secara cepat gitu. Selain itu mungkin juga ini menambahkan ke teman-teman Pijar dan juga kawan-kawan yang lain. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar, aku nggak percaya sih kalau teman-teman pelajar itu benar-benar nggak mengetahui karena memang Omnibus Law ini sejak awal kemunculannya, sejak diusulkan dari pemerintah kepada DPR itu, dalam prosesnya memang sudah sangat tertutup. Jadi mungkin jelas, wajar apabila ada kecurigaan tersendiri dari publik bahwa undang-undang ini memang ada sesuatunya gitu, seperti yang dikatakan kawan-kawan Pijar gitu. Kemudian tindakan-tindakan represivitas aparat itu sendiri kepada kita, kepada massa aksi, kepada tim medis, kepada jurnalis, bahkan mereka melanggar hak konstitusional kita dalam untuk berkumpul, berpendapat, mendapatkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan juga rasa aman, mendapatkan hak perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi kita. Itu semua dijamin dalam konstitusi di pasal 28E ayat 2 dan 3 dan juga pasal 28G ayat 1. Ini mungkin salah satu perbekalan juga untuk kita semua bahwa ya, kita turun ke jalan itu ada dasarnya dan kita dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman medis, memang nggak cuma teman-teman medis yang di Jakarta aja yang mendapatkan represivitas aparat. Teman-teman para medis jalanan dari Surabaya dan juga Sukabumi juga bahkan bisa dibilang lebih parah ya mendapatkan represivitasnya. Teman-teman di Surabaya didobrak, bahkan dipukul, diseret, ya mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan secara langsung gitu. Kemudian dari teman-teman di Sukabumi, mereka dilarang untuk menolong korban atau teman-teman massa aksi yang terluka karena dipertanyakan mengenai legalitas kalian sebagai medis. Apa sebenarnya legalitas kalian sebagai medis? Bagaimana ya mungkin pola berpikirnya kita sebagai manusia gitu, melihat manusia lain terluka di depan kita, masa kita mau diem aja, mau didiemin aja sampai meninggal gitu. Itu kan sungguh kayak nggak ada rasa kemanusiaannya banget gitu ya. Terus tindakan-tindakan represivitas aparat ke teman-teman medis itu juga sebenarnya menyalahi Konvensi Jenewa yang tahun 1958. Nah, itu sebenarnya juga udah diratifikasi ke undang-undang kita tahun 59 tahun 1958. Pada intinya di pasal 12, 24 sampai 27, 36, 37 Konvensi Jenewa Agustus 1949, intinya itu menegaskan bahwa petugas kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Tapi kenyataannya apa? Ya memang teman-teman para medis jalanan dan juga teman-teman medis yang juga turun dalam aksi kemarin mengalami tindakan-tindakan represif kita secara langsung maupun tidak langsung. Kayak gitu sih Kak. Kemudian teman-teman yang mungkin tadi di awal aku juga sempat mendengar bahwa masih ada nih kebingungan dari teman-teman
Jadi sebenarnya yang mana sih undang-undang Omnibus Law itu? Memang sampai sekarang tuh belum ada draft yang pasti. Yang kemarin disahkan itu kita nggak tahu itu undang-undang yang mana, Omnibus Law yang mana, yang 900 halaman atau yang 1000-an halaman. Sampai sekarang memang belum ada. Tapi kalau teman-teman coba ikutin dari awal perkembangannya, diusulkannya Omnibus Law ini, Omnibus Law Cipta Kerja ini memang ada penyalahan dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, dari prosesnya tidak melibatkan partisipasi publik sampai dengan pengesahannya pun dilakukan di malam hari, senyap-senyap, ya itu kita bisa nilai sendirilah itu kayak gimana. Pun juga ada beberapa pendapat-pendapat ahli dan juga ahli tata negara, kalian bisa baca soal dengan politik hukum yang mengharuskan kita tuh nggak ngebaca konteks teksnya aja, tapi kita juga harus bisa baca apa yang tersirat dari konteks pasal-pasal tersebut. Kayak gitu sih teman-teman, dengan seluruh tindakan represivitas aparat yang dilakukan oleh teman-teman masa aksi dan juga teman-teman para medis jalanan yang ada di seluruh Indonesia, kami dari para medis jalanan menyatakan bahwa kami mengecam tindakan polisi yang menggunakan cara kekerasan untuk pengamanan aksi, tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang kedua, mengecam tindakan polisi yang malprosedural dalam penggunaan senapan gas air mata dengan menembakkan peluru tabung gas pada posisi sejajar. Hal ini sama saja berniat untuk mencederai masa aksi. Yang ketiga, mengecam keras tindakan polisi yang tidak mengutamakan keselamatan korban dan tim medis yang ingin dan sedang melakukan penanganan pertolongan pertama. Yang keempat, mengecam keras tindakan polisi yang tidak manusiawi dengan berusaha menghalang-halangi pembangunan posko medis sementara ketika kondisi banyak korban yang terluka dan perlu mendapatkan pertolongan pertama. Yang kelima, menuntut pembebasan kawan-kawan para medis jalanan dan massa aksi lainnya seluruh Indonesia yang ditangkap tanpa tuduhan yang berdasar. Yang keenam, menuntut polisi mencabut stempel anarko pada massa aksi yang tertangkap. Mereka bukanlah penyusup, dan mereka hanyalah rakyat yang muak karena suaranya tidak pernah didengar. Yang ketujuh, mengecam keras tindakan polisi yang telah melakukan perampasan properti pribadi dan pelengkapan P3K yang dilakukan oleh tim medis para medis jalanan. Yang kedelapan, menuntut pihak kepolisian Republik Indonesia mengakui bahwa ada anggotanya yang menyamar sebagai massa aksi untuk melakukan tindakan provokasi dan penangkapan dengan sengaja menggunakan pola kekerasan. Yang kesembilan, bebaskan seluruh kawan kami tanpa syarat. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banyak Alfiani dari para medis jalanan. Tadi mungkin teman-teman udah bisa menyimpulkan, dan di kolom chat ini udah ramai banget pengalaman share-share pengalaman teman-teman yang kemarin di masa aksi. Terima kasih untuk sharing teman-teman, dan mungkin yang lagi live nonton live juga terima kasih, dan bisa langsung komen aja di YouTube-nya atau di Facebook-nya untuk komen bagaimana sebenarnya pengalaman kalian kemarin ketika aksi, dan ayo sama-sama untuk menyampaikan statement kita dan jangan takut untuk bersuara bahwa kita punya seperti yang tadi Alfiani bilang bahwa kita punya hak dan dijamin secara konstitusi untuk berpendapat dan bersuara di muka umum. Terima kasih sekali lagi Alfiani, dan yang terakhir ini ada teman-teman dari Mapala baru bergabung. Selamat sore Solin, mungkin Solin juga bisa cerita bagaimana sih selama ini teman-teman ini kan sering dibilang bahwa, yang tadi bilang bahwa Omnibus Law ini sering dikatakan cuma isu buruh aja, kenapa mahasiswa, kenapa pelajar juga harus ikut-ikutan, kenapa anak-anak Mapala juga harus ikut-ikutan. Nah mungkin Solin bisa menyampaikan statementnya kurang lebih, dan mungkin bisa juga berbagi kemarin seperti apa yang terjadi di lapangan. Silakan Solin. Masih di mute Solin, mohon maaf. Oke, thank you Kak Mutia. Makasih atas undangannya. Pertama, kita coba saya dari Pusat Koordinasi Mapala se-Indonesia atau PKN, yang sekarang lagi dipegang amanahnya oleh kawan-kawan Mapala UBK. Pertama, mengecam tindakan represif dari aparat. Sebenarnya seharusnya aparat itu sebelum kejadiannya sekarang lebih parah ini, kita tahu bahwa tahun kemarin ada 5 kawan kita yang sudah mendahului kita atas perjuangan yang sudah dilakukan. 5 orang yang meninggal
tapi itu bukan menjadi evaluasi besar terhadap aparat untuk menangani aksi-aksi yang dilakukan seterusnya itu. Tapi nyatanya kesininya malah makin beringas, makin barbar, makin ugal-ugalan. Saya juga miris sampai saya bingung mau berkata kotornya sudah saya keluarkan semua dengan tindakan aparat yang sangat keji sekali itu. Mau sampai kapan aparat seperti ini gitu? Apalagi sebelumnya di tanggal 16 Agustus banyak kawan-kawan juga yang ditangkap di awal sebelum dia ikut aksi, yaitu sudah merupakan cacat prosedur sampai ada pengacara ataupun ada lembaga, ada pengacara, asisten pengacara yaitu dari LBH Jakarta pun kena represif dari aparat itu sendiri. Artinya apa sih yang didepankan SOP oleh aparat ini dalam menangani aksi ini gitu? Sampai segitunya kah? Padahal yang datang ke datang ke DPR maupun ke istana itu kan hanya untuk mencari keadilan, untuk menjemput keadilannya. Tapi kenapa diperlakukan sampai sebarbar itu, sampai serepresif seperti itu? Nah, itu yang saya kecam sekali terhadap aparat, dari prosedur penangkapannya, menangani aksinya, sampai tidak ada pola pikir untuk merubah dalam arti evaluasi yang sebelum-sebelumnya gitu. Sampai sudah ada korban tetap mereka melakukan represif yang sangat begitu keras terhadap aksi massa. Nah, terus saya ingin berbagi juga bahwasanya kenapa Mapala turun kemarin, ada beberapa daerah yang turun juga seperti Jakarta, Jabodetabek, ada juga dari kawan-kawan Banten, ada juga dari kawan-kawan Sulawesi Barat, terus ada kawan-kawan Kaltim. Nah, mereka turun, ya prinsipnya pada dasarnya begini, kita melihat bahwa muatan RUU Omnibus Law ini atau yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ini, muatannya sangat bertolak belakang terhadap semangat pengelolaan maupun perlindungan lingkungan hidup sendiri. Ya kita tahu bahwa Mapala sering naik gunung, sering manjat tebing, sering masuk goa ataupun ke sungai. Tapi faktanya pada saat ini kita melihat banyak goa yang hilang, banyak tebing yang sudah hancur yang hilang juga, bahkan banyak hutan yang sudah berkurang. Artinya ruang pendidikan atau ruang belajar Mapala itu pun sendiri akan semakin ke sana, resikonya akan semakin hilang, akan berkurang dan juga hilang. Nah, ini yang kita coba pertahankan terhadap ruang-ruang lingkup pendidikan kita maupun ruang-ruang belajar kita. Bukan hanya sekedar kita naik gunung doang, main goa doang, tapi faktanya banyak sekali goa-goa yang sudah hilang ataupun hutan-hutan yang sudah berkurang luasnya itu. Nah, itulah yang menjadi nilai prinsip kita. Kita sudah melakukan aksi dari tanggal 15 Juli sampai sampai sekarang ini, bahwa komitmen kita bahwa menolak Omnibus Law itu tidak sesuai dengan muatan semangat terhadap pengelolaan maupun perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, kita coba balik lagi yang pas aksi kemarin. Sebelumnya di tanggal 24 September di Hari Tani itu, kawan-kawan kita juga banyak yang dipukuli. Sampai ada salah satu oknum polisi, kawan kita yang di Kupang itu dipukulinya sama Propam sendiri. Seharusnya Propam itu yang menjadi penegak atas salahnya prosedur dari polisi dalam menangani masa aksi, tapi dia malah ikut-ikutan juga, malah dia menontoni juga, seolah-olah dia buta aja terkait kekerasan tersebut. Dan terus kemarin di tanggal 7 Oktober, kawan-kawan kita di Manado itu diserang di kampusnya di Universitas Manado. Salah satunya ada anak Mapala juga yang ditangkap di dalam kampus, dibawa ke Polres Manado, di Polres Sulawesi Utara. Nah, itu saya nggak habis pikir itu, kenapa sampai seperti itu gitu, tindakan aparat, apa mereka kurang belajar terhadap SOP atau mereka emang tidak peduli terkait SOP itu sendiri. Nah, itu yang coba dialami. Untungnya kemarin kawan-kawan kita yang di tanggal 8 tidak ada representativitas yang terjadi, yang dialami oleh kawan-kawan Mapala sendiri. Tapi pada prinsipnya kita cuma ingin mengecam bahwa memberitahu juga kepada Jokowi bahwa Jokowi juga anak Mapala, seharusnya dia lebih paham terkait perlindungan semangat sumber daya alam maupun perlindungan terhadap lingkungan hidup sendiri.
Ya, kita sebagai anak muda, kita menyadari bahwa kita sebagai anak muda adalah korban. Korban dari apa? Dari kebijakan yang sangat buruk terhadap masa depan kita, terhadap lingkungan, kualitas lingkungan hidup kita. Kita tahu sendiri bahwa kualitas lingkungan hidup kita ini sangat buruk, sudah bukan lagi sebagai barometer untuk seorang manusia untuk hidup di sini. Terus gimana untuk generasi selanjutnya? Gimana lagi untuk anak cucu kita? Masa kami hanya mewariskan soal dongeng-dongeng betapa indahnya puncak gunung, betapa cantiknya flora dan fauna kita, terus bagaimana kita cuma bisa menceritakan hewan-hewan langka yang akan segera punah karena ruang lingkupnya yang akan ruang habitatnya yang akan hancur. Masa kita hanya mewariskan seperti itu? Nah, ini yang kita tidak inginkan. Kami bersama anak muda lainnya, bersama penggiat alam lainnya, mencoba merangkul, coba mengkonsolidasikan untuk terus mewariskan semua hal-hal yang baik, khususnya terhadap ekologis yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mungkin itu aja dari kami, Kak. Terima kasih, Kak Mutia. Ya, sama-sama Solin untuk statementnya. Jadi tadi juga udah dibilang ya bahwa sebenarnya ketika kita anak-anak muda turun ini, kita tuh nggak cuman fokus ke soal kayak omnibus adalah isu buruh aja, tapi ya kita juga mempertahankan masa depan kami. Tadi Febrina udah cerita soal pendidikan yang nantinya akan terancam, dikomersialisasikan, terus ada teman-teman dari Fijar yang juga bersuara tentang ya mereka merasakan karena mereka hidup juga tidak sendirian bersama orang tuanya yang juga merasakan akibat dampak dari Omnibus Law ini. Dan tadi Solin juga menambahkan bahwa sebenarnya Omnibus Law ini juga berdampak terhadap lingkungan masa depan kita. Kita yang akan merasakan 10-20 tahun lagi mendatang akibat Omnibus Law ini. Jadi kita, anak muda ini berhak untuk bersuara dan kita dijamin oleh undang-undang. Jadi sangat disayangkan dan sangat kecewa jika apa yang kita suarakan untuk masa depan kita sendiri ternyata justru diancam oleh Undang-Undang ITE, diancam menyebarkan hoax, dipukuli, mendapatkan represivitas oleh aparat, dan bahkan sampai detik ini beberapa teman-teman kami masih hilang, masih belum mendapatkan kabar, beberapa teman kami masih di dalam tahanan dan tidak mendapatkan bantuan hukum sama sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah berstatement bersama saya. Kita adalah anak-anak muda yang berhak bersuara sekali lagi, dan kita dijamin oleh undang-undang untuk menyampaikan suaranya lewat media apapun, lewat cara apapun. Silakan buat teman-teman media jika ingin bertanya, boleh tuliskan di Q&A atau bisa mungkin raise hand untuk teman-teman media untuk bisa menyampaikan bertanya kepada teman-teman yang menyampaikan statement. Buat teman-teman yang menonton ini secara live, juga bisa mengetikkan komennya untuk bertanya. Teman-teman media yang mungkin menonton lewat live juga bisa menanyakan lewat kolom komen yang ada di live streaming-nya. Saya tunggu 1 menit lagi. Mungkin ada yang teman-teman media, ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada, mungkin saya akan langsung ke teman-teman untuk memberikan statement terakhir, pernyataan kunci apa yang diminta oleh teman-teman panelis di sini, perwakilan dari anak-anak muda Indonesia, untuk satu menit aja. Apa yang sebenarnya kita inginkan, anak-anak muda inginkan. Kita mulai dari Aska kali ya. Aska masih ada di sini? Boleh Aska minta statement terakhirnya? Mungkin statement terakhir dari aku sih segera cabut Omnibus Law-nya ya, karena mau sampai kapan lagi yang atas ngadu domba manusia-manusia yang di lapangan gitu. Jadi ya statement terakhir aku segera cabut Omnibus Law. Oke, terima kasih Aska. Ke Febrina. Febrina masih bersama saya?
Oke, saya mungkin ke Mas Sofyan dulu. Mas Sofyan boleh minta statement terakhir untuk pernyataan hari ini. Ya, jadi saya pengen Undang-Undang Omnibus Law dibatalkan dan jangan pernah menganggap remeh apa yang ada di internet, terutama K-popers, karena kami juga manusia, kami juga punya pendapat, kami juga punya pemikiran, jadi jangan sekali lagi anggap remeh dan menganggap apa yang kami keluarkan adalah hoax. Oke, terima kasih Mas Sofyan. Kemudian Febrina masih bersama kami di sini atau sudah? Febrina? Oke, belum muncul. Oke, kita ke teman-teman Fijar. Silakan teman-teman Fijar untuk statement terakhir. Dari Fijar sendiri kami menolak Omnibus Law dan mencabut Omnibus Law dan mengatasi virus COVID-19 karena kesehatan lebih penting daripada ekonomi. Selain itu, kami juga mengecam tindakan represif dari para polisi, dari pihak aparat, karena saya tidak ingin bilang melakukan narasi polisi terhadap pelajar, dan stop meremehkan pelajar karena pelajar mempunyai pikiran serta pendapat pribadi tentang apa yang ada di kehidupan mereka, karena mereka sendiri yang merasakan, bukan Anda yang merasakan. Itu saja. Terima kasih teman-teman Fijar, tetap semangat untuk menyampaikan perlawanan. Kemudian ada Alfiani dari para medis jalanan. Silakan. Ya, dari selain yang 9 poin tuntutan yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, mungkin closing statement dari saya adalah yang pertama, perlunya semua pihak, baik itu masa aksi maupun pemerintah dan juga alat-alat negaranya, menyadari bahwa kita ini negara hukum, kita hidup bernegara itu ada aturannya gitu, bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara itu harus berdasarkan dengan hukum dan sebagaimana yang telah diamalkan oleh konstitusi gitu. Kemudian yang kedua, segera batalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang ketiga, bebaskan seluruh kawan kami yang merupakan masa aksi tolak Omnibus Law di seluruh Indonesia sekarang juga. Terima kasih Alfiani. Kemudian yang terakhir dari Solim. Ya, untuk statement terakhir kepada Kapolri juga Kapolri tanpa syarat yang dilakukan aparat di tengah mengatasi ataupun di tengah masa aksi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepada Presiden untuk segera membatalkan Omnibus Law tersebut. Jika Presiden masih kekeh untuk mempertahankan Undang-Undang Omnibus Law tersebut, kita sebagai kedaulatan rakyat yang paling tinggi di negara ini akan terus turun ke jalan menekan pemerintah untuk segera membatalkan Omnibus Law itu. Terima kasih. Terima kasih Solim. Dari Febrina mungkin terakhir. Febrina masih bersama saya? Halo. Ya, closing statement-nya. Yang pasti untuk pemerintah sendiri, tolong atasi virus pandemi COVID-19 ini dan batalkan Omnibus Law. Dan terakhir kepada pihak kepolisian untuk segera membuka data penangkapan dan memberikan akses kepada pendamping hukum untuk dapat mendampingi masa aksi yang ditangkap dan belum dibebaskan. Oke, terima kasih Febri, terima kasih teman-teman lainnya yang sudah berstatement. Saya tahu udah lewat beberapa hari, tapi kita juga masih bisa merasakan pedihnya mata kita yang kena gas air mata, sakitnya badan kita yang dipukuli, bekas darah teman-teman yang sudah mengering, dan sampai detik ini kami masih mencari kabar teman-teman kami yang hilang, dan kami masih mencari dan kami masih menanti teman-teman kami untuk pulang. Dan
Oleh karena itu kami mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dan meminta seluruh teman kami untuk segera dibebaskan sekarang juga. Terakhir, kami anak muda Indonesia tetap menolak Omnibus Law dan meminta untuk mencabut segera Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Terima kasih teman-teman anak-anak muda Indonesia yang luar biasa ini, yang sudah berstatement, yang sudah menyampaikan pernyataannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga teman-teman media, dan sepertinya banyak teman-teman anak muda lainnya juga yang bergabung bersama saya di Zoom, dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah menonton di live streaming. Kita tidak akan berhenti bersuara, kita akan terus bersuara karena kita dijamin oleh undang-undang, anak muda Indonesia adalah bagian dari rakyat dan kita dijamin untuk bersuara. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman, selamat siang.